Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Pandu Pranata. NIM saya 2232011040. Saya dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Hukum dan HAM dari Bu Eriska, yang dimana tugasnya ini membuat video tentang perkembangan HAM di dunia dan pengaruh Islam terhadap perkembangan HAM. Baik, mungkin langsung kita mulai saja. Perkembangan HAM di dunia. Perkembangan hak asasi manusia di dunia ini menunjukkan adanya berbagai tentangan dan pelanggaran yang signifikan di berbagai negara, khususnya Indonesia. Laporan Amnesty International 2024 mengungkapkan bahwa selama tahun 2023 pelanggaran HAM terjadi di 155 negara. Dengan banyaknya kasus yang mencakup pelanggaran hak sipil dan politik, administrasi berbasis ras, serta dampak negatif dari krisis ekonomi dan perubahan iklim terhadap komunitas yang terpinggirkan. Berikutnya, kebebasan berekspresi dan hak politik terus mengalami tekanan atau pressure. Komite Hak Asasi Manusia PBB mencatat peningkatan jumlah pengaduan individu terkait pelanggaran kebebasan berekspresi dan hak politik. Mereka juga melaporkan bahwa banyak negara semakin mempersempit ruang sipil untuk protes damai dan partisipasi publik politik. Selain itu juga, Amnesty International mencatat bahwa kemajuan teknologi seperti penggunaan kecerdasan buatan atau AI seringkali digunakan untuk membatasi kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Di beberapa wilayah, pemerintah dan kelompok bersenjata kerap melanggar hukum perang. Seperti contohnya sekarang ada di Palestina dan Israel yang memboikot itu. Dan rasisme menjadi akar konflik bersenjata serta respon terhadapnya. Selanjutnya, rekomendasi dari berbagai organisasi HAM termasuk mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dalam melindungi hak-hak individu, termasuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pembela HAM yang bekerja di garis terdepan. Yang selanjutnya kita masuk ke materi pengaruh Islam terhadap perkembangan hak asasi manusia. Ya, baik, yang pertama, Islam mempunyai pengaruh yang signifikan dan kompleks terhadap perkembangan hak asasi manusia, di mana pengaruh ini dapat dilihat melalui praktik sejarah, interpretasi kontemporer, dan deklarasi resmi organisasi Islam. Seperti banyak halnya yang sudah tersebar luas di negara kita ini. Secara historis, prinsip-prinsip Islam menekankan martabat, kesetaraan, dan keadilan. Al-Quran mempromosikan martabat yang melekat pada semua umat manusia dan kesetaraan tanpa memandang ras atau gender. Misalnya, ayat Al-Quran 49 ayat 13 yang berarti menekankan bahwa semua manusia diciptakan sama dan satu-satunya perbedaan di mata Tuhan adalah kebenaran dan ketakwaannya. Demikian pula khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW yang menekankan kesetaraan semua orang tanpa memandang ras atau etnis. Di zaman modern ini, deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam yang diadopsi oleh Organisasi Kerjasama Islam atau OKI pada tahun 1990 dan direvisi pada tahun 2020
berfungsi sebagai perspektif Islam tentang hak asasi manusia. Deklarasi ini bertujuan untuk menyelaraskan hak asasi manusia dengan hukum Islam atau syariah dan mendapat pujian sekaligus kritik dan saran. Perjanjian ini menegaskan bahwa banyak prinsip yang mirip dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR, namun juga memberikan batasan berdasarkan syariah sehingga menimbulkan kritik terkait pendiriannya mengenai kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Yang terakhir, intinya pengaruh Islam terhadap hak asasi manusia mempunyai banyak segi, melibatkan spektrum penafsiran dan penerapannya. Meskipun beberapa pemikir dan organisasi muslim menganjurkan hubungan yang harmonis antara prinsip-prinsip Islam dan hak asasi manusia universal, ada juga yang mempertahankan pandangan bahwa tradisional yang dapat bertentangan dengan aspek-aspek tertentu dari UDHR. Dialog yang sedang berlangsung ini menyoroti sifat hak asasi manusia yang dinamis dan terus berkembang di dalam konteks Islam. Mungkin dari saya cukup segitu untuk materi kali ini tentang hukum dan HAM dan perspektif Islam dalam perkembangan hak asasi manusia. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.